podcast setiap Jumat di podcast CSD Cerita Super Dahsyat bersama dengan Arya Production. Nah, minggu kemarin kita udah kedatangan nih sesuatu bintang tamu yang spektakuler banget, yaitu tentang Mojang Milenial Jabar, runner up yang pertama dan ketiga. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat inspiratif nih, dan tentunya ada informasi yang sangat rahasia atau apa ya nih, pokoknya rahasia banget nih buat temen-temen. Pokoknya bakalan ada informasi yang inspiratif dan tentunya menambah ilmu dan untuk masyarakat Jawa Barat tentunya. Mendingan kita panggil sekarang aja ya. Siapa dia? Boleh masuk. Wah, sekarang kita kedatangan bintang tamu nih. Halo Bapak, selamat sore. Ada satu lagi nih teman-teman. Mana nih Ibu cantik? Wah. Hai. Halo Ibu. Selamat sore. Oh, di saya jamnya masih pagi. Oh, pagi ya? Oh, sama. Berarti saya salah nih. Kita bincang-bincang santai nih teman-teman. Oke nih, karena kita masih dalam rangka bulan Bung Karno ini, dan podcast kali ini kita akan membahas tentang pembangunan Monumen Plaza Bung Karno yang dalam waktu dekat ini akan dimulai nih pembangunannya. Betul Bu? Iya. Iya, betul banget ya. Dan tentunya acara groundbreaking ini akan diadakan pokoknya nanti nih ya, kita tanya-tanya nih yang ada orang bintang tamu yang ada di sini nih. Oke, selamat sore. Halo Ibu Bapak. Hai. Boleh perkenalin nih dengan siapa nih? Sosok siapa nih beliau ini? Boleh Ibu? Siapa dulu nih? Bapak dulu, Ibu dulu? Ladies first. Selalu ingin yang pertama. Ibu, mangga. Ya, semuanya di podcast CSD ya, yang memang setiap minggunya diadakan oleh Arya Production. Perkenalkan, nama saya Tuti Turimayanti, sapaan akrabnya Maya. Saya ini adalah perwakilan dari Yayasan Putra Nasional Indonesia, yang nanti memang yang tadi sudah disampaikan oleh host nih, kaitan tentang perencanaan groundbreaking Plaza Insinyur Soekarno nanti di Kota Bandung. Tempatnya di mana nanti aja ya? Nanti ya kita bahas itu ya, jangan dulu dikasih tahu nih. Oke, Bapak ini dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalin diri Bapak? Perkenalkan, selamat sore. Nama saya Hanif. Saya kebetulan sebagai salah satu peneliti tentang sejarah Bung Karno di Kota Bandung, kemudian juga diminta untuk membantu lah dalam proyek monumen Bung Karno ini sebagai penanggung jawab riset. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu nih. Sebelumnya untuk pertanyaan pertama nih, saya pengen tahu dulu nih, apa kegiatan Bapak Ibu nih untuk sekarang ini? Apakah lagi sibuk untuk acara nanti atau gimana nih Bu? Nah, kalau saya sih ya lebih ke persiapan ya, karena sudah memulai untuk rencana, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Tanggal 30 bulan Juni ini kita sudah mulai di launchingnya Plaza Insinyur Soekarno gitu. Oke, jadi sekarang persiapan ya untuk acara nanti. Oke, kalau Bapak nih untuk kegiatan sehari-harinya sekarang apakah sibuk juga untuk nanti? Ya, sibuk aja biasa, apalagi kan kita memasuki bulan Juni ya. Bulan Juni ini kan bisa disebut sebagai bulannya Bung Karno ya. Bulan Bung Karno ini karena pertama lahir Bung Karno tanggal 6 Juni, kemudian wafatnya tanggal 21 Juni gitu. Tapi juga ada hal yang cukup menarik ya, tanggal 1 Juni itu tentang lahirnya Pancasila sebagai salah satu karya monumental lah dari Bung Karno. Oke nih, baik Pak Hanif nih, saya pengen nanya nih, apa sih tujuan dan maksud utama didirikannya Monumen Plaza ini, kira-kira seperti apa ya? Tidak lebih sebetulnya kalau kita berbicara soal monumen ya, kan sebetulnya ini adalah salah satu gerakan dari kita yang masih hidup gitu ya, gerakan melawan lupa kan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat banyaknya museum, banyaknya buku sejarah, banyaknya monumen-monumen didirikan, kan sebetulnya tujuan utamanya yaitu adalah melawan lupa. Melawan lupa biar ingat. Nah, ini juga seperti halnya yang Bung Karno sampaikan di pidato pamungkasnya tanggal 17 Agustus 1966 dulu, adalah tentang jas merah gitu. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah gitu kan. Nah, jas merah ini kan sebetulnya
menjadi tolakan kita bagaimana satu bangsa yang bergerak hampir kita akan masuk ke 100 tahun gitu ya, Indonesia berdiri dan merdeka dan sebagainya. Ini kan kita seperti mengingatkan kembali jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Nah, kita beranggapan bahwa salah satu yang bisa kita lakukan untuk melawan lupa dan mengingat kembali jas merah ya Bung Karno itu, yaitu dengan dibuatlah satu kompleks museum sebagai arena refleksi, sebagai arena untuk mengingat kembali terhadap bahwa ini jas merah gitu, jangan melupakan sejarah. Nah itu. Nah, sejarahnya sejarah apa? Nah kan itu berbicara kan gitu. Sejarahnya bukan sejarah soal suku Sunda dan sebagainya kan gitu, bukan. Tapi atau sejarah kota. Memang berhubungan dengan perkembangan kota juga, tapi juga ada di mana satu kota itu pasti menghasilkan sejarahnya, menghasilkan tokoh-tokohnya, kemudian semangat zamannya kan gitu. Nah, kalau kita lihat Bung Karno ini kan kita sering mendengar nih ya, Bung Karno itu pernah kuliah di Bandung, Iya, betul. ya di THS, kalau sekarang ITB, juga pernah di penjara katanya kan, di Sukamiskin kan gitu. Tapi runtutannya itu kan banyak hal juga. Soekarno ini ketika muda itu lahir di Mojokerto, kemudian sekolah SD SMP-nya lah gitu ya, sampai SMA-nya itu di Surabaya. Dan kemudian beliau berhijrah lah ke Bandung. Di Bandung itu beliau hidup selama 13 tahun. Jadi masa mudanya itu dihidupkan di tanah kota Bandung ini. Bergeraknya juga di kota Bandung ini. Sehingga kota Bandung ini mempunyai peranan penting terhadap proses pendewasaan Soekarno, kemudian juga proses proses pengonsepan awal tentang Indonesia sebetulnya. Makanya sangat penting. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Bung Karno ini kan memang dibagi beberapa hal gitu. Misalkan ketika dia di periode di Surabaya gitu ya, ketika dia kos di Cokro Aminoto, kemudian ketika periode di Bandung, sekolah di ITB, kemudian menjadi arsitek di sini gitu ya, di kota Bandung, kemudian menikah juga dengan Ibu Inggit Garnasi, kemudian juga berpolitik, berpartai, kemudian menjadi pemimpin nasional. Ini kan awalnya juga berangkat dari Bandung kan, seperti itu. Makanya sebagai salah satu penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh Bung Karno terhadap kota Bandung, terhadap bangsa, sebetulnya warga kota ini juga harus sepakat bahwa sudah selayaknya Bung Karno ini ada satu area khusus untuk mengenang jasa-jasa Bung Karno, kemudian juga mempelajari dan kemudian menggali terus pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang satu hal, bahwa Bung Karno itu dari seluruh seluruh perjalanannya itu dia hanya membawa dua kata saja, Bu, persatuan Indonesia. Nah ini kita berbicara, makanya nanti itu penting nih kita berbicara soal Bung Karno di tempat ini. Penting banget berarti ya, tentunya juga dapat ilmu juga nih kita nih ya. Oh ya harus. Iya, tentang perjuangan Soekarno ini tentunya sangat penting bagi Jawa Barat juga, tentunya kota Bandung juga nih ya. Oke nih, baik Bapak, terima kasih. Oke, selanjutnya nih Ibu Maya. Saya pengen tanya nih, kira-kira apa sih yang melatar belakangi gagasan untuk mendirikannya Monumen Bung Karno ini, Bu? Ya, sebetulnya ini kan kita melihat bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Hanif, beberapa tempat yang memang sudah menjadi yang sudah diinikan oleh Bung Karno ya, ITB ya kan, kampusnya yang dulu sebelum ITB kan, kayak Gedung Indonesia Menggugat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sejarah perjuangan ya. Tempat Bandung ini adalah seperti Gedung Asia Afrika dan lain sebagainya. Nah, artinya bentuk penghargaan yang menggagasi kita tuh bangga gitu. Maka kami dari Yayasan Putra Nasional Indonesia bersama-sama dengan masyarakat yang memang sangat cinta terhadap sosok Bung Karno, tidak hanya sebagai sosok pribadinya saja, tapi yang kita warisi ini adalah konsep tentang
ide perjuangannya, sehingga memang dia yang sudah memerdekakan bangsa kita. Nah ini patut diapresiasi. Artinya kan kami tidak sendiri, tapi kami bersama dengan masyarakat yang memang ada, khususnya juga masyarakat Jawa Barat ya, yang selama ini, oh iya nih, kebanyakan kan tempat-tempat yang dulu kata Sunda mah tatapakan Bung Karno ya, di kita ini, dari mulai dia di penjara, di Banci dan sebagainya. Artinya sudah sepatutnya lah ada sebuah plaza atau monumen yang didirikan gitu. Jadi Ya, nah itu harus didirikan, karena ini juga harus kita transfer informasi terhadap generasi yang sekarang ini, anak-anak yang masih TK, anak-anak yang siapa tahu yang belum lahir juga. Jadi bahwa ketika nanti berdiri itu, oh inilah perjuangan Bung Karno pada saat di Bandung gitu. Karena kan pada saat itu sebelum merdeka ya Kang ya, sebelum merdeka, artinya kan Bung Karno ini istilahnya mengumpulkan semua tenaga, konsep dan lain sebagainya. Konsepnya ada di Bandung gitu sebenarnya. Ini kota Bandung ini menjadi kota yang sangat bersejarah sebenarnya untuk perjuangan Bung Karno itu sih gagasannya. Dorongan dari masyarakat, sehingga yayasan ini menghimpun bahwa oh iya, kita para pecinta Bung Karno, kita layak lah sebetulnya didirikan juga ya. Nah nih Bu, kenapa sih bentuknya itu harus patung nih Bu? Kenapa nggak seperti suatu hal misalkan buku atau misalkan yang dipasang di museum? Kenapa harus patung? Ya saya pikir kalau buku sudah banyak ya, buku itu kan sudah banyak sekali ya, orang seperti di bawah bendera revolusi DBR itu ya Kang ya, DBR juga itu kan tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno dan lain sebagainya. Saya pikir kalau ini, apalagi di zaman sekarang nih, zaman milenial ya, zaman sekarang ini udah orang pasti, kita inginnya bahwa tempat sejarah ini menjadi sebuah objek juga kan, objek wisata yang dikunjungi nanti juga. Jadi objek wisatanya bukan berarti objek wisata untuk ini, tapi edukasi. Nah kayak misalnya museum nih kan, museum misalnya geologi gitu kan, yang tempatnya itu adalah kerangka zaman purba ya. Kita layaknya kalau Bung Karno ini dibuatkan plaza museumnya ini dalam bentuk patung gitu. Saya pikir. Kalau boleh saya menambahkan begini ya. Boleh. Dalam semua sejarah manusia gitu ya, satu penghormatan itu biasanya dibuktikan oleh satu bentuk fasad dari orang yang berjasa tersebut, gitu ya. Memang agak berbeda. Ini kan kalau di Islam agak lain, gitu ya. Tetapi kalau misalkan di kalangan manusia-manusia yang sudah rasionalis kan gitu ya, cara berpikirnya adalah ini adalah salah satu bentuk penghormatan. Biasanya ada patung setengah dada, setengah badan dan sebagainya, torso dan sebagainya. Nah sebetulnya itu jadi penghormatan kepada Bung Karno itu kalau buku-buku sudah pastilah. Tapi yang jelas begini, patung ini sangat penting karena pertama menghadirkan sosok Bung Karno-nya secara langsung, fasadnya berdasarkan ukuran-ukuran badan beliau gitu ya. Nah misalkan kita lihat di Jakarta sudah banyak sekali ada patung Sudirman, kemudian juga patung Soekarno juga ya, di Gedung Proklamasi banyak lah gitu ya. 7 jenderal yang ada di sana gitu secara fasadnya. Nah di Kota Bandung memang harus muncul, karena kita tidak bisa lagi misalkan berbicara soal patung tangan aja satu gini gitu ya. Ini patung kepalaan Soekarno susah.